Nah, mau mimpi ketemu Rasul nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Mau? Antum sholat lidahnya, bukan sholat. Antum tidur aja deh. Kalau sholat ketinggian. Tidur dalam hati hanya menyebut Muhammad, Allah, Muhammad, Allah. Insya Allah rahasia saya kasih tahu buat para kiai ini. Ini bukan ngajarin kiai, cuma berbagi aja, sharing. Hampir tidak ada kitab yang sulit saya baca kalau saya berselawat dengan selawat ummi. Itu. Jadi kalau lagi mentok baca kitab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dimunculkan mana umminya, baik secara lafzan ataupun sirran. Ya. Syekh Barzinji, beliau menulis kitab itu dan menyebutkan lafaz Nur Muhammad. Maka aneh, sholawat dibuat tapi kajian Nur Muhammadnya gak ada. Wali-wali Allah itu setiap saat mereka dapat merasakan kalam Allah. Mandang rumput, mandang daun, ada kalam yang mereka simak, bumi. Sedangkan Sayyidina Nabi SAW diundang di tempat mana malaikat pun tidak boleh masuk. Malaikat karubiyin, iliyin, tidak ada yang boleh masuk kerana itu. Masuk mereka terbakar hancur. Sebagaimana Nabi Musa ketika baru melihat nur, dia pingsan. Malaikat jika masuk ke ranah ini, mereka binasa. Apa kata beliau? Tidaklah ada satu nafasku naik, turun, keluar, masuk. Satu detik, lahzah, daqiqah lewat, marrat. Lalu aku tidak memandang Rasulullah SAW, kecuali batal Islamku. Bahkan kalau beberapa masyaikh seperti imam seperti Taqiyuddin Al-Husni menganggap orang yang tidak bersolawat itu murtakibul kabair. Imam Taqiyuddin Al-Husni, orang yang solawat itu dosa besar, paling durhaka sealam semesta. Itu orang yang gak solawat. Kita kalau ngasih orang, terus orangnya gak bilang makasih, tersinggung gak? Normal nih, normal. Tersinggung gak? Ya tanda antum gak ikhlas kan? Yang paling berjasa di alam ini siapa? Rasulullah SAW. Ya. Di seberang sana, negeri seberang, ada seorang ustadz gak ngerti kajian Nur Muhammad. Apa kata dia? Kajian Nur Muhammad tuh dari Majusi. Saya kaget dengar itu. Kajian Nur Muhammad dari Majusi. Ini bahaya nih ustadz ya. Kejahilannya dia dakwahkan ya, kejahilannya didakwahkan. Apa dia gak ngaji kitab yang standar-standar? Kan kitab tafsir banyak yang standar. Kitab tafsir Ibnu Katsir bahas itu Nur Muhammad. Kitab Qadiyat jauh sebelum Ibnu Katsir bahas ya Nur Muhammad. Imam Qadiyat ini hafiz di zamannya. Jadi kalau kita nyebut Bukhari zamannya itu Imam Qadiyat. Itu nulis kitab Asy-Syifa ya. Bukan syifa pengobatan. Ya, syifa mengenai hukukul Mustafa, mengenai tentang Rasulullah SAW. Dan beliau menyebutkan ulama-ulama dari masa sahabat, masa tabi'in sampai masa dia yang membahas Nur Muhammad sallallahu alaihi, bukan dari Majusi. Bukan dari Majusi. Dan Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah pertama. Ini yang perlu kita tahu. Tapi mohon maaf para kiai, hadis mengenai awwalu ma khalaqallahu nura Muhammad hadis palsu. Itu bukan hadis. Itu sama dengan Awwaluddin Ma'rifatullah. Itu bukan hadis. Tidak semua kalam yang benar itu hadis. Nah, ini rumus. Tidak semua kata-kata yang benar itu hadis. Sebagaimana tidak semua hadis itu benar. Ada hadis, mau denger gak? Ini kiai udah hafal. Al-bazinjan shifaun min kulli da'in. Nyampe di Betawi diganti al-jengkol shifaun min kulli da'in. Ya. Dulu terong, sekarang jengkol sama pete, obat segala penyakit, penyakit susah makan.
Itu bukan disebutkan qala Rasulullah, tapi bukan hadis. Ada kalam yang benar, tapi bukan hadis. Itu banyak. Contoh nih ya, Monas di Jakarta, hadisun sahihun rawahu Ustadz Syauqi fi kitabihi al-mawdu'at. Kalamnya benar gak? Monas di Jakarta, benar? Monas di Jakarta, benar? Tapi kalau kita mengatakan ini kalam Nabi, benar gak? Nggak benar. Maka laisa kullu kalamin sahih min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kalam yang sahih kalam Nabi. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah itu kalam ulama. Diambil dari surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu ayat diterjemahkan fa'lam itu awaluddin al-ilmu billah, yaitu ma'rifatullah. Awal beragama engkau kenal dulu siapa yang kau sembah, baru sujud yang benar. Kecil belajar sholat, masa sampai gede masih belajar sholat? Bukan sholatnya lagi yang dipelajari, tapi yang disembah. Kalau sholat dari dulu rukunnya 13, nggak usah nambah-nambah. Ada tambahan pakai. Jadi kiai-kiai mohon maaf, ada beberapa yang putus asa, mungkin udah nggak khusyuk kali ya. Udah lu nggak usah belajar ilmu hakikat, benerin aja syariat. Lah justru syariat itu benernya pakai hakikat. Hakikatnya sholat, aqimis sholata lidzikri. Apa hakikatnya sholat? Zikrullah. Maka siapa saja kiai, siapa aja yang belajar zikir, dia sedang belajar hakikat sholat. Jadi kalau ingin benerin sholat, benerin zikirnya ya. Bukan banyakin puasa, itu udah beda bab, beda rukun. Itu rukun keempat tuh ya. Ya. Ada orang mau sholat khusyuk, puasa banyak-banyak, nggak nyambung. Kalau mau khusyuk, zikirnya yang banyak. Hatta yakuna zikruhu fi kulli halih ya. Sehingga zikirnya setiap keadaan, mau qaiman, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubi. Dia tidur pun dalam tidurnya dia berzikir. Nah, mau mimpi ketemu Rasul nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Mau? Antum sholat lidahnya, bukan sholat. Antum tidur aja deh. Kalau sholat ketinggian. Tidur dalam hati hanya menyebut Muhammad, Allah, Muhammad, Allah. Insya Allah di saat kita lupa ingin mimpi, Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya. Insya Allah ya. Kalau wali-wali Allah, mereka mau kapan aja ketemu, rohaninya bisa nyambung langsung, nggak perlu mimpi. Cuma kalau orang-orang kayak kita ini harus pura-pura majzub dulu ya, ngerokok dulu, gua lagi hal macam-macam ya. Kalau aulia Allah kan nggak perlu. Contohnya gini, di antara para kiai ini kan ada yang ahli akidah, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam, ada yang ahli semuanya. Kitabnya beda, bahasa Arabnya sama, tapi ketika ada lafaz yang sama, mereka mengartikan beda. Kenapa? Karena di otaknya ada khazanah yang dapat diganti-ganti, ada kacamata yang berwarna-warna, sehingga ketika beda kitab, lafaznya sama, katanya sama, maknanya berlainan. Para aulia itu begitu. Mereka antara alam jaga dan tidur itu sama. Mereka tidur itu sama kayak jaga. Jadi kalau kita mimpi dulu baru ketemu, bagi mereka norak ya. Bagi wali-wali norak. Ini contoh yang ngomong Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Ibnu Thaillah, penulis hikam. Apa kata beliau? Tidaklah ada satu nafasku naik, turun, keluar, masuk, satu detik, lahzah, daqiqah lewat, marat, lalu aku tidak memandang Rasulullah SAW, kecuali batal Islamku. Tuh, kita norak, zikir dulu sekian, salawat dulu 4.000 ketemu Nabi. Kata Imam Al-Mursi, ente norak ya. Dia lupa saat dia menganggap dirinya tidak Islam lagi. Nah, itu memaksud melihat Nabi Muhammad itu yang mana? Nah, itu harus ngaji ilmu namanya Nur Muhammad. Ini dekat Rabiul Awal dan kita sering baca Barzanji. Kita sebenarnya Barzanji ya.
dalam bahasa yang sebenarnya Barzinji. Barzin, tempatnya namanya Barzinji. Ya, Syekh Barzinji, beliau menulis kitab itu dan menyebutkan lafaz Nur Muhammad. Maka aneh sholawat dibuat tapi kajian Nur Muhammadnya nggak ada. Mohon para kiai hidupkan lagi hidup ilmu ini, ya. Kepada kiai lah, jamaah nanti tahu, ya. Abwabul Ulum insyaallah. Maulidnya Habib Umar yang pendek juga bahas Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sahabat-sahabat, teman-teman karena Allah, Nur Muhammad, ya. Dari mana dalilnya? Dalilnya pakai Quran kita. Orang biasa pakai dalil ini untuk ibadah, tapi kita menjadikan ayat ini dalil Nur Muhammad. Nah, gimana caranya tuh? Wa ma illa liya'budun. Ini biasa dipakai dalil untuk penyembahan kepada Allah. Tapi ulama-ulama ahlul ma'rifah, apa kata mereka? Ini dalil Nur Muhammad. Coba diterjemah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali untuk menyembahku. Benar. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, coba dengerin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Dua terjemahan aja dulu. Kita kasih pertanyaan. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Maka makna ayat itu siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun, mereka jin dan manusia menyembah aku. Kata Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu kalau sholat ibadah, lihat sebagaimana aku sholat. Jadi yang dimaksud ayat itu siapa? Yang Allah ajarkan cara menyembah dia secara hakiki siapa? Satu-satunya makhluk yang diizinkan bermusyahadah di atas arasnya siapa? Bukan berarti Allah di aras. Musyahadah. Musyahadah itu bisa di mana aja. Dan musyahadah tertinggi di alam arsyah. Ar-Rahman 'alal arsyis. Oh, itu yang disebut al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu, ini bukan kajian tinggi, ini kajian biasa. Hadis sahih Muslim. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Nah, yang paling tinggi memandangnya itu di hadrat yang paling tinggi. Kita ini masih di hadrat al-ardiyah, di muka bumi. Sedangkan Sayyidina Nabi SAW diundang di tempat mana malaikat pun tidak boleh masuk. Malaikat karubiyin, iliyin, tidak ada yang boleh masuk kerana itu. Masuk mereka terbakar hancur. Sebagaimana Nabi Musa ketika baru melihat nur, dia pingsan. Malaikat jika masuk kerana ini, mereka binasa. Tapi Nabi Muhammad SAW Allah izinkan. Itulah sebabnya tubuh beliau yang mulia itu pernah menyaksikan Allah SWT dengan ruhnya. Zuriat-zuriatnya kita takzimi sampai hari ini. Darahnya turun ke zuriat, ilmunya turun kepada ulama-ulama. Maka ulama ini zuriat nurnya Nabi, sedangkan habaib zuriat nasabnya Nabi Muhammad SAW. Jadi para kiai-kiai ini, guru-guru kita ini, kita takzim kepada mereka karena di kolbunya ada nur Nabi Muhammad SAW. Walaupun kiainya gak pernah ngomong, ya. Nah, ini kenapa kita perlu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satu amal diangkat kehadiran Allah kecuali di situ ada satu password mahar. Maharnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya sering sampaikan, ya, ikhwah fillah semua teman-teman, sholat kita nggak ada yang khusyuk. Benar ya Pak Kiai? Ini tanya aja deh Kiai. Kiai aja nggak khusyuk apalagi antum. Kiai aja kalau mau khutbah ingatnya tuh bahan khutbah. Nah, jujur aja Kiai ya, dulu setelah jam terbang tinggi nggak perlu lagi. Lagi sholat ingat apa yang mau dibahas. Malu kita kepada Allah. Namun Allah kasih rukhsah. Itulah sholawat. Jadi kalau nggak ada sholawat di ujung sholat, nggak ada nih sholat kita yang diangkat, nggak ada. Satu pun nggak ada yang diangkat.
Karena Allah itu nggak mau diserikatkan. Allah itu maha pencemburu. Terbersit sedetik saja mengingat selain Allah dalam sholat, nggak diterima. Tapi tertutup oleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang kemudian membuat kita terhibur. Maka saya sangat suka membaca tahmid alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat paling besar. Paling besar. Kembali ke ayat itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Siapakah yang benar-benar menyembahku? Yang pernah musyahadah bertemu denganku? Nabi Muhammad. Maka kalau diringkas itu ayat, tidak aku ciptakan kalian hai jin dan manusia kecuali karena Muhammad sallallahu alaihi. Karena kalian gak ada yang serius, gak ada yang becus bertuhan, beribadah kepadaku. Hanya Muhammad yang becus. Kira-kira begitu kalau diterjemahin. Maka muncullah kalam. Ini bukan hadis. Ini harus kita luruskan para kiai. Ya tolong diluruskan kepada teman-teman kita yang berdakwah masalah ini. Muncullah kalam ilhami. Ilham ini bukan hadis. Bukan hadis qudsi. Hanya ilham. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu berdasarkan surat ini. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan aflaq, alam semesta. Ini dikalamkan kepada siapa? Kepada wali-wali Allah yang derajatnya sudah sampai derajat ihsan. Kalau nggak nyampe derajat itu nggak bisa dengar kalam Allah. Saya mau nanya nih, Allah masih berkalam nggak? Rasulullah sudah wafat, pindah alam. Allah masih berkalam nggak? Gimana? Ayo. Masih. Yang bilang enggak kafir ente. Ya. Kalam Allah itu bila harfin wa sautin qadimin. Allah berkalam tidak berhuruf, tidak bersuara dan qadim. Karena qadim tidak pernah berhenti, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tidak berpangkal dan tidak berujung. Senantiasa Allah berkalam. Wali-wali Allah itu setiap saat mereka dapat merasakan kalam Allah. Mandang rumput, mandang daun, ada kalam yang mereka simak. Karena kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, maka yang mendengar bukan telinga ini. Kalau ini perlu suara. Karena dia tidak berhuruf, maka tidak perlu pakai mata ini. Itulah makna ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi, abdika wa rasulika Nabiyil Ummi. Disebutlah Sayyidina Muhammad Al-Ummi. Tapi ummi ada makna lainnya. Apa arti induk. Itu ternyata salah satu nama Nabi. An-Nabil Ummi itu nama asror Nabi. Kan kalau di Dalail Khairat ada ratusan nama Nabi, benar ya? Ini para kiai kan ada yang pemegang sanad Dalail ya. Berapa pakai? 250 beneran. Salah hitung nih, Panser nih salah hitung dia. Ya benar 200-an gitu aja ya. Pakai san aja deh. Gak sampai 250 di situ. Tapi Imam Suyuti mengatakan nama Rasulullah itu banyak. Dan dia menyebutkan sampai 700. Belakangan ada ulama dari Pakistan buat kitab Dalail baru, sholawat 805. Ya, 201 kalau di Dalail. Ada ulama dari Pakistan baru ngeluarin kitab Dalail yang baru, dia menyebutkan nama Rasulullah 805. Baru itu Dalail bid'ah. Ya, biasa kita kan ahli bid'ah. Itu muncul terus. Ini nama gak akan berhenti, terus nama muncul. Akan muncul terus. Salah satu nama beliau adalah An-Nabiyul Ummi. Apa makna ummi? Kullu syai' yasduru minhu. Ummi itu segala sesuatu bersumber dari dia. Disebutlah ummi, ibu. Kita kan dari ibu, kita bersumber dari ibu kita.
Nah, Nabi SAW adalah induk. Makanya ini kan doktor LCMA yang belum ALM ya. Ini gelar-gelar ini semua mereka dapatkan dengan mengkaji Nabi yang nggak pernah kuliah di Al Azhar, nggak pernah kuliah di UIN. Jadi dokter profesor ahli bid'ah ini dapat gelar itu karena mengkaji Nabi yang tidak bergelar doktor, tapi gelarnya lebih banyak dari kita ya. Nah ini contohnya. Inilah makna al-ummi. Maka nih rahasia saya kasih tahu buat para kiai ini. Ini bukan ngajarin kiai, cuma berbagi aja, sharing. Hampir tidak ada kitab yang sulit saya baca kalau saya berselawat dengan selawat ummi. Itu. Jadi kalau lagi mentok baca kitab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dimunculkan mana umminya baik secara lafzan ataupun sirran. Ya, kalau afdolnya dibaca abdika wa rasulika nabiyil ummi. Lalu dimaknai Nabi induk segala sesuatu, induk semua pengetahuan. Sayyidina Ali sepintar itu nggak berani bilang dirinya sumber ilmu, cuma berani ngomong ana babul ilmi. Nabi yang ngasih gelarnya, maka beliau berani ngomong dirinya babul ilm. Itu Sayyidina Ali bahas bismillah seumur hidup nggak selesai katanya. Kalau di kitab kan disebutkan jika dia syarah bismillah 40 onta bawa kitabnya nggak akan selesai. Itu baru basmalah. Dicoba oleh Imam Ar-Razi, yang di depan ini belum imam ya, masih Ar-Razi aja. Dicoba oleh beliau nulis basmalah hampir 1 jilid setebal ini. Imam Ar-Razi udah kecapean, udah ganti ke alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Ali bilang, ini kalau saya mau seumur hidup. Ternyata sosok-sosok itu ada pada wali-wali besar ya. Dulu ini yang pernah saya sebut tadi, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Beliau ini Syaziliyah awalnya, lalu kemudian secara rohani mengalami peningkatan dan buat tarekat sendiri namanya Idrisiyah Ahmadiyah. Bahas 1 ayat bertahun-tahun gak selesai 1 ayat. 1 ayat bayangin coba. Tapi kitabnya kecil, kitabnya seperti ini. Murid-muridnya sudah tidak sanggup untuk menyalin apa yang dikalamkan oleh Sidi Ahmad. Itu baru imam. Gimana babul ilmnya Sayyidina Ali, bagaimana madinatul ilmnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang-orang suul adab berbicara tentang Nabi dan mengatakan Nabi itu ummi, nggak bisa tulis baca. Tapi dalam hatinya terpikirkan Nabi ini nggak berpengetahuan seperti kita, nggak ngerti. Ini salah faham. Nabi mengatakan ya, tidaklah ada amal umatku illa uridat alayya. Ini hadis ada di Sahih Bukhari. Kecuali tidak adalah ada amal umatku sampai kiamat nanti kecuali semuanya telah ditunjukkan kepadaku. Kita duduk begini, antum main handphone, antum ingat dunia lagi sholat, Nabi sudah tahu. Nabi sudah dikasih unjuk dulu. Ya, Nabi sudah dikasih unjuk. Karena semua pengetahuan sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil spirit dari beliau, pewaris-pewarisnya. Mari kita hidupkan majelis-majelis seperti ini. Dan saya senang sekali ngeliat para kiai ngakak aja ya. Tapi jangan suuzon, antum nanti pakai hadis, dibacain hadis tal kiai ya, la tuksirud dhahak fa inna ad-dhahka tumitul qalb. Jangan banyak-banyak ketawa, karena ketawa dapat membunuh hati, mematikan hati. Ini murid suul adab belum punya sanad ketawa deh. Ya, belum punya sanad ketawa deh ya. Saya pernah nyampain kisah, ini penutupnya. Habib yang baru dibuat maulidnya barusan, Habib Abu Bakar Salim ya. Ini para zuriatnya kan datang ke Jakarta nih, Pulau Jawa muter. Ini Habib dulu ngaji kepada Al-Habib Al-Idrus ke India, dari Yaman ke India.
Sampai di rumah, di depan rumah, nggak diterima. Disuruh ambil air bekas kobokan Habib. Coba antum kasih kobokan, ya. Panggil khodamnya, nih siramin ke orang yang nunggu depan. Khodamnya nggak tahu kalau itu juga Habib. Siram sama dia. Basah betul, kotor. Tahu sendiri orang India kalau makan, ya? Itu kebuli, bukan dari Arab, dari India. Orang-orang India dulu banyak merantau. Dari abad keberapa itu ngerantau ke Mekah, Madinah. Lalu mereka bawa beras India, bawa rempah-rempah, masak. Orang Arab suka, maka kita taunya sekarang orang Arab suka kebuli. Padahal itu iya dari India, kan berasnya beras India. Ini bukan cocokologi Pak ya. Ini ilmu sosiologi makan, antropologi. Coba bayangin, itu bumbu masuk kobokan disiramin. Antum bisa bayangin? Disiram ke Habib Abu Bakar. Tapi beliau berdiri di depan, nggak beranjak, nggak duduk juga, berdiri. Udah sore mau maghrib, ditanya khodamnya, itu orang masih di depan nggak? Masih, Habib. Ya udah, panggil dia, suruh sini. Sembari manggil, murid-murid dikumpulin. Orang terbaik murid saya bakal datang, bakal masuk. Coba antum datang ke kiai, udah tawasulan, lah tuh nggak dibukain pintu. Apa kata kita? Kayaknya kiainya nggak khasyab. Ya gitu ya. Apalagi kalau kiainya kirim air, wah kiainya suul adab, dia nggak ngamalin hadis ikramud duyuf, nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Gaya benar baca hadis ini. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Saya ini tamu, gak dihormati. Santri kurang ajar. Ente nggak usah jadi santri deh. Ya, jangan begitu sama kiai. Kiai itu didik. Cara didiknya macam-macam. Hadis ini tidak berlaku dalam bab pendidikan. Hadis ini berlaku kalau ente jadi tamu dia. Tamu setara. Ya. Jadi kalau kita dikerjain kiai, nggak ada masalah. Saya ketemu kiai dari Tangerang, minum kobokan Gus Dur. Apa kata khodam-khodamnya? Gila ente. Dia minum aja kobokan Gus Dur, minum. Masya Allah. Apa kata Gus Dur? Iya, ntar dia jadi kiai orang gila. 15 tahun setelah itu dia buka pesantren orang gila. Ketemu orang gila tepi jalan, dibawa, diobatin. Ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Ya, urusan Allah. Yang penting diselamatin. Padahal maksudnya belum ngerti. Tuh rahasia kobokan tuh. Ya. Tapi kobokan kita jangan digituin ya. Banyak dosa kita, jangan ya. Ini wali-wali lah, kita nggak pantas. Ya. Nah, itu namanya tabarruk, dan itu bukan syirik. At-tabarruk min alamati quwwatil hub wa shiddatuh. Ciri-ciri orang yang cinta, karena ada hadis almar'u ma'aman ahabba, hadis Sahih Bukhari. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai, meskipun amalnya nggak sampai. Wiridan antum kan nggak mungkin seperti kiai-kiai ini. Tapi kalau kita mahabbah kepada mereka, Allah kumpulkan bersamanya. Nah, salah satu cinta kepada guru, ambil bekasnya, ya, ikuti amalnya. Jadi nggak hanya ittiba secara zahir, tapi juga mengenang dia. Maka istri-istri Nabi nyimpan rambut Nabi semua. Ya. Imam Ahmad abad ketiga Hijriah itu masih nyimpan rambut Nabi. Kalau sakit nggak datang ke dokter, ambil air, celupin ke gelas, selawat, dihadirkan wajah Rasulullah. Dulu tidak ada istilahnya, sekarang ada istilahnya, namanya robitoh. Ada kan istilahnya sekarang? Robitotun Nabi, mengkaitkan, menghubungkan kolbu kita dengan kolbu Nabi Muhammad SAW. Karena kaitan itu, yang dipegang rambut tapi yang terhubung kolbu, sembuh Imam Ahmad. Ini contoh, ya, contoh-contoh. Maka antum kalau sakit datang ke majelis sholawat,
insya Allah Allah ringankan. Kalau nggak sembuh Allah ringankan. Insya Allah. Kalau ada rotiban, baca apa, tahu air depan. Kita tawasul dengan majelis itu, kita bawa airnya pulang. Insya Allah Allah berkahinya. Selamat jadi orang musyrik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga haul ini dilanjutkan terus ya, dalam rangka zikrullah, zikrul nabi, zikrul maut ya. Zuriat-zuriatnya, murid-muridnya, para pewakafnya diberkahi oleh Allah SWT. Dan kita yang hadir menjadi saksi bahwa almar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan bersama yang dicintainya ya. Ala hazinni wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. Like, subscribe ya. Dadah. Di tombol merah ini. Dadah. Like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.